Ganjar, kembali lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Dan kali ini bersama saya Asya dan rekan saya Imam Suyudi. Dan kita akan ngebahas isu yang terkini banget nih. Isu udah bukan lagi yang Ramadan kalau kemarin podcastnya. Sekarang kita sudah masuki bulan Mei. Betul. Ada apa Asya di bulan Mei? Nah, bulan Mei itu identik dengan tanggal 1 Mei ya. Betul. Yaitu May Day. May Day, itu Hari Buruh Internasional. Mm-hmm. Dan kali ini podcast Sabi akan membawakan tema yang nggak jauh beda dong tentunya. Betul. Apa itu Kak Imam? Yaitu kesejahteraan buruh untuk Indonesia yang lebih makmur. Wah. Nah, betul sekali. Dengan tema kesejahteraan buruh untuk Indonesia yang lebih makmur, kita sudah kedatangan nih di sini. Betul banget, yaitu Asya. salah satu tokoh pemuda dan juga dimisioner ya. Betul. Dari GMNI Bageda DKI Jakarta. Nah, beliau bernama Edgar Joshua Silalahi. Langsung kita aja sambut ya. Boleh Asya, langsung aja. Halo Kak Edgar. Halo Kak Asya. Halo Kak, apa Halo. kabar Kakak? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Nggak sabar nih ketemu sama Kak Edgar dan juga bisa berbicara banyak hal mengenai Betul. buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Betul, dan ini juga kan topiknya juga apa ya, sama nih, lagi May Day gini nih. Iya. Lagi bahas mau masukin ke bulan Mei. Nah, ini menurut Kak Edgar sendiri, pentingnya buruh untuk Indonesia seperti apa, Kak? Betul. Ya kalau dibilang penting pasti penting karena bisa dibilang buruh itu kan tulang punggung. Selain petani, buruh adalah tulang punggung untuk Indonesia kan. Betul. Di Indonesia lagi digenjotnya investasi, yang mana investasi membuka perusahaan kemudian butuh banyak buruh. Baik Betul dalam banget. negeri maupun luar negeri begitu. Buruh hari ini ya kalau bisa dibilang masih jauh lah, masih kesejahteraannya masih jauh di bawah rata-rata. Betul. Karena ya masih banyak hak-hak buruh yang belum. Tuh. Iya. Kalau momentum Hari Buruh kali ini masih sama dengan dari 2 tahun sebelumnya, yaitu ngangkat isu mengenai Omnibus Law. Kak. Omnibus Law. Omnibus Nah, Law. benar sih Kak. Tadi Betul. Kakak juga pernah bilang bahwa kalau kita bilang buruh Indonesia itu masih jauh dari kata sejahtera. Masih jauh. Betul sekali dan saya setuju. Maka dari itu kita Kita angkat isu ini. memperingati juga Betul. May Day, yaitu kita akan remind nih kepada masyarakat-masyarakat dan Betul. juga kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa kita memperjuangkan hak yang belum hak-hak seperti yang belum, seperti hak kesehatan, Ya. seperti hak jaminan sosial, upah yang layak upah juga. yang layak juga. Dan ini kita akan ngebahas benar nih bagaimana Hari Buruh ini di Indonesia implementasinya, bahkan pandangan dari tokoh yaitu Kak Edgar sendiri nih Iya. sebagai penggerak mahasiswa juga. Nah, kalau kita mau ngomong itu nih Kak Edgar, sejauh ini dari Kakak jadi aktivis pemuda ya, Pemuda. dari tahun mungkin dari kuliah awal ya, Dari Iya, 2016 ya. 2016 sampai hari ini 2022. dari Menurut 2000. Kakak, apa saja sih hak yang sudah terpenuhi dan yang belum Untuk buruh. untuk buruh? Ya, Apa kalau saja? dilihat dari wilayah itu setiap wilayah kan berbeda-beda Iya. ya. Betul. Mulai dari UMK, UMK, UMP, UMR itu kan beda-beda setiap daerah. Betul, betul. Nah, kemudian ada banyak mengenai terutama bagi perempuan cuti haid, cuti hamil itu sangat sedikit. Betul Nah, banget. kemudian ada mengenai THR keagamaan. Betul. Itu bahkan kita pernah mengadvokasi kawan-kawan buruh di Subang, itu THR-nya bukan dikasih dalam bentuk nominal uang, tetapi apa tuh namanya? Sembako. Kue lebaran. Kue Kue lebaran. Kue lebaran. Itu kawan-kawan di buruh di Subang sampai melakukan demonstrasi di depan pabrik, melempar kue itu nastar satu box ke pabrik itu. Momentum May Day tahun ini ya, ini momentum sejak 2020, 2022 May Day itu tidak dilaksanakan pada 1 Mei. Sudah 2 tahun May Day tidak terlaksana karena pandemi. Sekarang setahu saya 14 Mei ya untuk tahun ini ya. Rencana 14 Mei atau 21 Mei. Oke. Ya, Itu kan- rencananya mau ngapain tuh Kak? Ya biasa turun ke jalan demonstrasi untuk isunya tetap mengenai Omnibus Law ditambah Omnibus dengan revisi Undang-Undang P3. Revisi. Kira-kira Ya. poinnya apa Kak yang bisa kita gambarin nih Kak? Oke. Kita flashback lagi kan, boleh. 18 Oktober 2020 kan disahkannya Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, kemudian kawan-kawan aktivis juga banyak dari kelompok masyarakat sipil melakukan judicial review ke MK. Betul. Nah, kemarin MK menerima putusan dari kawan-kawan yang melakukan JR, yaitu diberikan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi kembali proses pembuatan
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu. Hmm. Nah, kemudian ternyata proses pembuatan Omnibus Law ini sangat inkonstitusional menurut saya dan menurut kawan-kawan juga begitu. Oke. Karena di Undang-Undang P3, Undang-Undang 11 tahun 2012 yaitu mengenai peraturan pembuatan perundang-undangan tuh. Nah, di situ belum ada regulasi yang mengatur tentang pembentukan Omnibus Law. Makanya revisi Undang-Undang P3 ini salah satunya itu untuk memuluskan Omnibus Law. Itu. Nah, di Omnibus Law itu banyaklah yang hak buruh dihilangkan, pesangon dihapuskan. Bahkan sebelum Omnibus Law ini pun hak-hak buruh terkait pesangon sudah banyak yang dihilangkan. Gitu, Kak. Ya banyak juga kita gerak sama kawan-kawan buruh tuh. Ibaratnya dia di PHK, kalau di PHK harusnya kan perusahaan bayar pesangon. Betul. Ternyata di administrasinya dia tidak di PHK, tetapi mengundurkan diri. Maka dari itu nggak dapat pesangon. Iya, nggak dapat pesangon. Which is nggak fair ya, Kak? Nggak fair. Oke. Mungkin aku pengen juga nih Kak nanya, kira-kira biar gambaran teman-teman secara luas apa aja nih buruh-buruh yang mungkin udah cerita ataupun kasus-kasus yang udah Kak Edgar istilahnya dalami, kumpulkan gitu yang bisa jadi gambaran. Misalnya kayak tadi ceritakan ada yang lempar kue nastar Ya, gitu, biar kita masih tahu nih, oh ternyata tuntutan buruh tuh apa aja, apa yang dirasain contohnya itu kan buruh. dalam waktu dekat nih kan, betul. menjelang Lebaran, Betul. THR keagamaan, itu THR banyak tuh keagamaan. kasusnya begitu tuh. Banyak kasus. THR keagamaan yang dikasihnya kue nastar. Nah, harusnya kan pesangon itu kan ada regulasi yang mengaturnya, ada penghitungannya juga. Kalau 1 tahun udah bekerja 1 tahun berapa, itu ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Betul. Nah, kemudian ada gaji belum dibayarkan. Waduh, gimana tuh? Iya, gaji belum dibayarkan. Nah, kalau gaji belum dibayarkan itu perusahaan kena denda. Perusahaan kena denda, iya. Harusnya. Perusahaan kena denda 5% per hari. Dengan maksimal dalam 1 bulan itu 50%. Itu. Tapi acap kali ya sering tidak dibayarkan juga sama perusahaan. Bahkan tidak memenuhi. Exactly. Kak, padahal tuh penting banget ya. Padahal tuh penting banget, dan ternyata gini, kalau kakak kan emang aktivis dan juga emang pegiat isu ini ya, Kak. Tapi banyak sekali mungkin beberapa dari anak muda kayak merasa bahwa oh itu bukan gue nggak relate. Kalau misalnya kerja di korporat, padahal kerja di korporat pun juga buruh ya, Kak ya? Iya, betul. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua pekerja adalah buruh. Betul. Nah, semua orang yang digaji, baik itu pekerja, PNS, polisi, TNI sekalipun, itu termasuk dalam kelas pekerja ataupun buruh. Maka dari itu harus diberikan isu ini sebagai passion dan juga best interest dari kita semua. Betul banget. Karena ini bukan cuma karena bukan kita, sebenarnya kita juga gitu. Kita juga yang ngalamin dan ngerasain. Yang paling saya sayangkan ya yang ngecap dirinya sebagai karyawan swasta, terus PNS, ya mereka kan tidak mengingat sejarah bahwa adanya THR, adanya jam kerja itu karena demonstrasi buruh di masa lalu. Betul. Berarti memang pergerakan-pergerakan dari kawan-kawan seperti Kak Edgar ini nih yang bikin hak-hak kita sebagai pekerja, sebagai buruh, seperti tadi tunjangan, seperti juga tadi gaji dan hak-hak jam kerja ini bisa disuarakan gitu di publik ataupun melalui demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Nah, Kak Edgar, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dan turun ke jalan kan. Tadi kata Kak Edgar bilang bahwa adanya THR, adanya lain-lain itu karena kita dulu memperjuangkan hak tersebut. Betul. Dan sekarang banyak sekali yang sepertinya reluctant ya, nggak mau tuh turun ke jalan dengan satu dan lain hal. Nah, menurut Kak Edgar nih, selain turun ke jalan, bagai aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa dilakukan agar teman-teman tuh sadar bahwa ini tuh buat kebaikan bersama. Ya kalau masalah turun ke jalannya kan itu kan soal pilihan ya. Nah, kalau kayak kita memang aktivis jalanan, memang lebih senang turun ke jalan menyampaikan aspirasi langsung. Terus kemudian ada juga kawan-kawan aktivis yang menjadi kelompok diskusi. Mereka lebih banyak diskusi untuk menyadarkan. Terus sekarang zaman udah lebih maju lah, udah menjelang 5.0. Yes. Ya bisa menggunakan media sosial, ya setidaknya tidak membuli kawan-kawan yang turun ke jalan. Betul. Ini setuju banget sih. Contohnya kayak podcast kita sekarang nih. Ini salah satu media advokasi ya.
Edward untuk media hari ini kan bisa menjadi agitasi propaganda. Iya, betul. Apa isu yang lagi hangat. Setidaknya jangan membuli kawan-kawan yang turun ke jalan. Betul banget. Kak Edgar, ini aku pribadi, aku tuh suka banget mengikuti isu-isu perempuan. Tadi aku suka banget waktu Kak Edgar singgung bahwa cuti haid, dan juga fasilitas-fasilitas cuti hamil, fasilitas-fasilitas yang memadai untuk buruh perempuan Indonesia. Nah, pendapat Kak Edgar sendiri nih, mengenai kebijakan pemerintah atau misalnya fasilitas-fasilitas pemerintah untuk buruh-buruh perempuan itu sudah memadai nggak? Apa yang perlu kita perjuangkan lagi? Karena kan kemarin isunya lagi hangat tuh, salah satu pabrik makanan ya, mungkin kita tahu apa itu tapi nggak mau menyebutkan merek nih, itu sampai buruh-buruhnya banyak keguguran, banyak lain-lain. Nah, seperti apa agar workplace itu menjadi inklusif dan juga perempuan itu juga diimbalkan gitu di dalam satu pergerakan buruh ini? Ya, mengenai perempuan ya kita hanya tetap meminta kepada pemerintah agar membuat regulasi, agar membuat instruksi ataupun kepada pengusaha ya. Biasanya kan kasus-kasus itu kan terjadi di pabrik-pabrik ya. Betul. Nah, di pabrik-pabrik itu yang saya lihat turun bersama kawan-kawan buruh itu ada beberapa sudah ada perusahaan yang memadai untuk perempuan, untuk tempat menyusui, untuk fasilitas kesehatan untuk perempuan. Betul. Nah, itu hanya sebagian, belum semua. Nah, tergantung regulasi dari pemerintahnya bagaimana, terus pemerintah cross check nggak ke lapangan. Itu. Nah, kalau kita menuntut ke perusahaan, nanti mereka pasti nanya regulasinya bagaimana. Jadi kita memintanya kepada pemerintah regulasinya. Untuk ditekan kepada para perusahaan-perusahaan tadi. Begitu ya, jadi betul. Mantap. Nah, kalau untuk menekan istilahnya birokrasi, untuk menekan undang-undang seperti yang Omnibus Law dan lain-lain, apa terkait kegunaan serikat buruh nih, Kak Edgar mau nanya, kira-kira kenapa nih serikat buruh ini menjadi penting banget untuk ada dan menyuarakan hak-hak buruh gitu? Ya, oke. Ya, kalau berbicara serikat buruh ya, sejak dulu bahkan di zaman Hindia Belanda pun gerakan buruh itu sudah besar. Tapi awalnya itu di zaman VOC itu udah ada gerakan buruh tapi belum ada serikat buruh. Nah, itu gerakan buruhnya itu mulai dari mogok kerja. Dulu di daerah Banten tuh. Awal mula VOC datang itu kan nanam tebu. Nah, di situ sampai mogok nanam sama mogok di pabrik. Nah, tapi itu belum ada serikat buruhnya. Nah, setelah itu 2-3 tahun kemudian di Jogja ada juga begitu, meniru yang di Banten. Nah, tetapi belum ada serikat buruhnya hingga belum ada gerakan buruh besar ke depannya. Nah, kemudian di 1922 sudah mulai tuh ada gerakan buruh. Bahkan sebelum-sebelumnya juga 1918 juga sudah ada. Betul. Itu yang bentuk serikat Islam tuh. Serikat Islam sudah membentuk ada mereka serikat buruhnya. Nah, kemudian digelar kongres-kongres selanjutnya yang terlalu muatan politis. Nah, hingga kemudian tidak berjalan lama. Nggak berjalan lama serikat buruhnya. Tetapi gerakan buruh itu tetap ada. Gerakan buruh biasanya itu mengenai gaji dan mogok kerja. Nah, itu masih seputaran di situ aja yang diperjuangkan. Nah, akhir-akhir ini yang diperjuangkan sih banyak ya. Betul. Banyak yang diperjuangkan. Mulai dari gaji, kemudian yang di Omnibus Law itu tidak ada karyawan kontrak, itu yang kita sayangkan. Tidak ada karyawan kontrak. Tetapi semua pekerja lepas, magang. Nah, jadi kita magang 3 bulan, setelah itu dilepas. Sementara lowongan pekerjaan yang katanya Omnibus Law membuka investasi, tapi ternyata akhir-akhir ini banyak juga bahkan dari luar termasuk Cina ya, salah satunya Cina itu gagal beberapa membuka investasi di Indonesia. Karena Omnibus Law ini? Iya, yang katanya Omnibus Law ini memudahkan. Ternyata banyak perusahaan luar itu tidak jadi. Contohnya perusahaan India, contohnya Tesla. Itu kan gagal membuka membuka pabrik di Indonesia. Padahal Indonesia salah satu produsen
bahan baku baterai paling besar di dunia. Betul banget. Dan ini jadi gambaran nih buat kita Asia. Tadi dari kegunaan, dari sejarah bahkan sejarah Sarekat buruh dan VOC dan dampaknya juga luar biasa juga. Pergerakannya juga masif dan terus masih berjalan gitu di Indonesia. Kalau kita ngomongin aktivisme untuk buruh nih, banyak pasti bilang kan, oh kita tuh harus ada serikat seperti yang di Amerika baru tuh harus ada kayak waktu Starbucks harus ada pegawainya ada serikat. Sebenarnya fungsi dari serikat buruh itu sendiri apa sih Kak? Oke, fungsi serikat buruh itu bukan hanya sekedar perkumpulan ya. Serikat buruh itu ya di serikat ini kita bisa memperjuangkan, kita bisa belajar, bisa belajar banyak di serikat buruh. Mulai dari belajar ideologi, belajar hukum, semuanya kita pelajarin di serikat buruh. Nah, mulai dari ada kasus-kasus, baik kasus dengan perusahaan, itu sering serikat buruh yang turun ke lapangan. Contohnya yang terbaru, kita pernah mengadvokasi, dia bukan anggota serikat buruh, tapi dia outsourcing dari perusahaan. Nah, jadi beratkan ada perusahaan A, nah kalau di sebuah perusahaan itu namanya PUK. PUK, pengurus unit komisariat. Itu namanya kalau di perusahaan. Nah, di situ, nah perusahaan ini punya outsourcing cleaning service. Betul. Nah, outsourcing cleaning service ini gajinya selama 3 bulan belum dibayarkan. Nah, tapi karena di perusahaan ini ada serikat buruh, nah, mereka diajak masuk, kemudian diadvokasi, dan puji Tuhan, sebulan 2 bulan yang lalu sudah dibayarkan. Kita menuntut sama dendanya, tapi yang dibayarkan cuma gapok, gaji pokok. Itu pentingnya berserikat. Itu penting banget sih, dampaknya ada. Terpenuhi, kita tahu bahwa oh ini salah, ini benar, ini kita harus perjuangkan, oh ini hak kita. Nah, di serikat kita bakal dikasih regulasi. Kita paham akan regulasi mengenai hubungan industrial. Kak, Kakak ini kan salam tokoh pemuda ya. Betul. Sudah dimisioner dari GMNI. Tapi sebagai mahasiswa tuh, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, apakah kegiatan-kegiatan GMNI yang dilakukan untuk kesejahteraan buruh? Oke, memang GMNI kan dengan ideologinya Marhain, yaitu identik dengan tani, miskin kota, buruh juga. Ya kita sering advokasi, baik advokasi anak jalanan, advokasi kaum miskin kota, kita juga advokasi kawan-kawan buruh. Nah, kita juga banyak belajar dari buruh. Kalau saya pribadi, saya banyak belajar mengenai ideologi, mengenai Pancasila, sosialisme, itu dari kawan-kawan serikat buruh. Itu kita sering gerak bareng, kemudian ada demo di pabrik, melawan pabrik karena hak-haknya belum dipenuhi, kita sering ikut kawan-kawan GMNI. Nah, turun ke jalan juga, konsolidasi. Itu sejauh ini ya kayak kemarin aksi 21 April kita bareng buruh kan. Kakak datang juga ya, ikut juga ya, GMNI turun ya. GMNI turun. Berarti itulah kegiatan-kegiatan mahasiswa di bawah GMNI yang disuarakan untuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Dan terakhir nih Kak Edward, sebelum istilah kita masuk ke segmen berikutnya Asia. Ini kira-kira aku mau nanya, gimana nih pesan-pesan ataupun harapan-harapan Kak Edgar untuk pembuat kebijakan di Indonesia agar untuk kesejahteraan buruh nih ya, untuk mungkin bisa di campaign untuk di bulan Mei ini untuk agak Hari kritis Buruh. sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Silakan emang ya. Free platform. Iya. Ya kalau pesan saya untuk pembuat kebijakan ya, baik DPR maupun pemerintah ya lebih banyak lagi lah baca buku itu tuh. Nah kita lihat pemangku kebijakan hari ini hanya untuk pemodal atau oligarki. Nah, seperti Omnibus Law tadi saya bilang, ya yang pertama itu inkonstitusional, regulasinya belum ada. Sebenarnya saya juga kan mahasiswa Fakultas Hukum. Sebenarnya Omnibus Law ini bagus, tapi regulasinya belum ada di Indonesia. Jadi bisa saya bilang pemangku kebijakan baca buku lagi, baca peraturan lagi, bagaimana regulasi pembuatan undang-undang yang baik dan benar. Kemudian banyak loh agar hak-hak buruh terpenuhi, ada buku-buku bacaannya. Itu ya kalau pemangku kebijakan baik DPR atau pemerintah kurang bacaan, kita siap kawan-kawan GMNI siap memberikan materi ke pemangku kebijakan. Keren banget nih Kak Edgar yang udah membicarakan segitu banyak hal ya tentang kesejahteraan buruh juga
peran pemuda di dalam mensejahterakan buruh di Indonesia. Betul, dan melakukan aksi-aksi yang positif. Dan yang nyata juga. Nyata dampaknya. Betul. Nah, Kak Edgar, kita kan di podcast Sabi nih, sahabat bicara platformnya dari sahabat Ganjar. Betul. Nah, tentunya kita di sini very supportive ya terhadap Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya Pak Edgar tahu dan sosok Pak Ganjar Pranowo mungkin tentang buruh-buruh dan lain-lain? Ya kalau mengenai Pak Ganjar ya tahu ya, siapa yang nggak tahu ya. Exactly. Ya seorang gubernur, ya aktif di media sosial juga. Ya semua tahu lah. Betul. Harapan-harapan Kak Edgar nih untuk Pak Ganjar Pranowo ke depannya atau untuk memperjuangkan hak buruh. Hak buruh. Pesannya mungkin silakan. Ya sama saya bilang tadi ya lebih membuat regulasinya aja. Membuat regulasi dan menjalankan. Jangan banyak regulasi dibuat tapi tidak dijalankan. Betul tuh. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita sudah belajar banyak hal ini dari Kak Edgar mengenai topik hari ini dan betapa pentingnya untuk mewujudkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Karena jika hak pekerja dilindungi, distribusi pendapatan lebih baik akan terjamin. Betul. Dan juga orang-orang bisa hidup sejahtera. Betul. Para pekerja dan keluarga mereka bisa hidup layak, mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan dan mengembangkan kapasitas mereka. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berimbang juga bisa terjadi. Betul. Dan terciptanya kesejahteraan buruh dan bagi seluruh pekerja adalah cita-cita dari gerakan pekerja itu sendiri. Betul. Indonesia yang sejahtera adalah buruh juga yang sejahtera. Itu citranya harus dibangun. Implementasinya juga harus dibangun, Nasya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Edgar sudah mengisi podcast Sabi spesial Hari Buruh. Sukses terus gerakan mahasiswa. Sukses terus untuk seluruh pemuda di Indonesia. Sukses juga untuk sahabat Ganjar. Thank you so much. Oke, nah itu tadi podcast Sabi spesial Hari Buruh dan tentunya podcast Sabi ke depannya akan banyak membawa tema-tema yang lebih seru dan juga dengan narasumber-narasumber yang lebih keren. Kalau begitu, kami dari podcast Sabi pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa lagi.